menyesuaikan dengan tipe kulitku. Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya kalian udah lihat ya, kalau aku akan nge-review ini salah satu cushion terbaru, yes, dari Emina. Kemarin kalian udah sempet nge-request juga, yaitu yang namanya, kalau di boxnya tuh Emina Cushion, tapi kalau aku lihat di official itu namanya adalah Emina 3-in-1 Skincare Cushion. So, mereka mengeluarkan ada versi matte dan glow-nya, dan udah pasti aku akan nge-review yang versi matte-nya terlebih dahulu. Karena memang menyesuaikan dengan tipe kulit aku yang normal to oily ya, biasanya akan lebih cocok di versi matte-nya. Tapi kalau misalnya nanti kalian tertarik juga aku untuk nge-review yang versi glow, bisa komen-komen ya. Kali aja aku akan buat di next video. Dan buat kalian yang udah penasaran untuk review lengkapnya, mulai dari packagingnya, hasilnya kayak gimana, sampai ke tes ketahanan, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan yang pertama pastinya aku akan ngebahas dari segi packagingnya. Ini untuk harga 100 ribuan, memang packagingnya cukup simple ya, karena dia boxnya bening doff kayak gini. Dan ada gradasi warna biru dan putih ya di bagian atasnya. Udah pasti ada nama produknya Emina Cushion. Dan kalau aku lihat nih di bagian atasnya itu ada nama shade-nya. Yang aku pakai adalah W02. Kemarin aku sesuaikan dengan tipe kulit aku yang warm undertone di light medium skin. Dan di sini ada beberapa klaimnya nih. Yang pertama adalah 12 hours breathable matte. Jadi dia bakal tahan sampai 12 jam dengan tekstur matte yang ringan ya. Udah gitu air control and purifying, berarti dia juga bisa membantu mengontrol minyak dan juga menyamarkan pori-pori. Terus yang terakhir ada SPF 48 PA++++. Wow, baru ini ya ada SPF 48, bukan 45 atau 50, rada-rada nanggung ya. Tapi kalau di official kenapa terteranya 50? Mungkin untuk yang series glow-nya. Karena kalau aku lihat di e-commerce-nya itu dia dijualnya tuh dalam satu halaman gitu. Jadi mungkin yang 50 itu si glow-nya. Udah gitu kalau aku lihat di sini di bagian belakang ada keterangan seperti cara pakainya. Dan di bagian bawahnya ada neto sekitar 13 gram. Lagi-lagi nanggung nih. Kebanyakan ada yang 11 atau 15 ya, 12, ini 13. Oke, biar beda kali ya. Dan di sini untuk harganya itu sekitar 100 ribuan. Kalau aku kemarin beli sih 103 ribu. Untuk detailnya nanti seperti biasa akan aku tulis di sini. Dan kalau misalnya kalian mau tahu harga terupdate, selalu aku taruh link di kolom deskripsi ya. Kalian bisa langsung klik aja. Oh ya, untuk produknya Emina ini sudah pasti BPOM, udah gitu halal juga. Karena ini juga salah satu dari PT Paragon ya, brandnya. Jadi kalian nggak perlu meragukan lagi. Pastinya aman buat dipakai. Terus untuk detail yang lainnya, tadi untuk shade W02 itu adalah namanya buff, aku belum sebutkan ya. Selanjutnya, bentar, kok ini nggak ada ingredients ya? Aku baru sadar malahan setelah cek, biasanya kan tertera di boxnya. So mungkin nanti aku akan cari di e-commerce atau official store, bakal aku tampilin di sini aja untuk detail ingredientsnya. Karena kan biasanya memang ada ya di antara kalian yang pengen tahu nih untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Sekarang masuk ke packaging dalamnya, ini juga cukup unik ya. Walaupun bukan pertama kali ada cushion yang pakai package kayak gini, di bagian dalamnya tuh warnanya, terus di bagian luarnya dilapisi warna bening kayak gini, karena punya Bare and Bliss juga kayak gitu ya kalau aku lihat. Jadi ini konsepnya rada mirip-mirip, cuman dia lebih kayak bergelombang nih, di bagian tengahnya tuh bukan yang rata gitu. Kayaknya memang untuk Emina 3-in-1 Skincare Cushion ini dibuat rada beda ya dari cushion-cushion yang sudah beredar. Yang pasti kalau untuk yang matte ini warnanya memang lumayan ngejreng, kayak warna kuning hijau gitu, warna stabil loh. Dan di sini ada yang bagian menonjol itu matte untuk menandakan bahwa ini cushionnya matte. Mungkin untuk yang glow tulisannya glow gitu ya. Udah gitu di bagian dalamnya itu ada tulisan Emina Core with Biosaccinic Acid dan juga AC Clear. Ini berarti untuk kandungan skincare-nya gitu ya. Yang aku perlu tahu nih sebenarnya apa manfaat dari kandungan tersebut, karena masih cukup ini ya, kayak aku belum familiar gitu. Bentar ya. Oke, di sini diformulasikan dengan AC Clear untuk mengontrol minyak dan Biosaccinic Acid untuk membantu menyamarkan pori. Oh, itulah kenapa tadi klaimnya memang seperti itu ya, oil control dan juga purifying. Udah gitu dipertegas lagi cocok untuk kulit berminyak dan kombinasi. Pas banget, memang kulit aku tuh sebenarnya kombinasi normal to oily.
Kalau kalian belum tahu, di T-zone aku gampang berminyak, area lain lebih ke normal. Dan ternyata ada keunggulan produk juga nih kalau aku baca, yaitu formula zero oxidation. Berarti dia nanti nggak akan oksidasi setelah dipakai lama ya, kita akan lihat. Begitu tadi SPF udah tahan hingga 12 jam. Oke, untuk lem yang lainnya tadi udah aku kasih tunjuk ya. Sekarang aku akan kembali ke packagingnya nih di bagian belakang. Di sini tuh namanya ternyata Emina Matte Core Cushion. Oke, ini yang benar 3-in-1 skincare cushion atau core cushion ya. Pokoknya yang matte ini ya, yang terbarunya. Terus udah gitu untuk shade-nya W02 Buff dan juga ada netonya nih di 13 gram. Dan kalau aku buka di bagian dalamnya, pastinya ini ada kaca yang masih tercover ya, beserta puffnya. Puffnya di sini, wow, aku cukup kaget ya, karena puffnya sendiri ini lumayan tebel. Udah gitu juga empuk, kayak halus gitu permukaannya. Warnanya hitam kayak gini, dan udah pasti teardrop. Jadi memang cushion-cushion yang baru ini udah semuanya teardrop ya, karena memang lebih memudahkan untuk mengaplikasikan di area sempit wajah. Dan kayaknya aku lupa ngebuka di bagian dalamnya sebelum aku lepas ya, itu biasanya ada penutupnya juga, jadi produknya tetap steril. Dan di bagian bawahnya lagi barulah cushionnya yang kayak gini ya. Dan untuk cushionnya ini pastinya udah aku pakai di beda hari, karena memang kemarin tuh aku baru bisa pergi seharian. Pastinya aku akan kasih tunjuk pengaplikasian lengkapnya di videoku yang berikut ini. Dan seperti biasa aku akan kasih tunjuk ini wajah aku ya sebelum aku mengaplikasikan cushionnya. Sudah pakai serum dan juga sunscreen. Ini beberapa imperfection, khususnya di dagu aku ada jerawat yang masih agak kemerahan. So sekarang langsung akan aku aplikasikan aja untuk cushionnya Emina ini ya. Tadi aku pakai shade-nya yang buff. Dan setelah aku buka ini aku lepas dulu untuk penutup kacanya biar nanti bisa berfungsi dengan bagus untuk ngaca. Karena masih tercover seperti ini ya. Dan aku akan kasih lihat detail puffnya. Ini menurut aku empuk, tebel juga, dan warnanya hitam kayak gini. Nanti kita akan lihat apakah dia bagus waktu dipakai mengaplikasikan di wajah aku. Terus aku akan pakai dulu di sisi kirinya. Ini aku buka ya bagian dalam cushionnya. Masih tersegel dengan baik, dan ini di shade W02 seperti ini warnanya. Agak kekuningan, semoga aja bisa cocok di tipe skin tone aku yang warm undertone kuning langsat. Oke, sekarang aku akan ambil aja cushionnya satu kali tap. Di situ aku agak kebanyakan sepertinya karena aku nggak tahu kalau teksturnya itu terlalu agak sedikit cair. So aku agak hati-hati aja pakainya, dan ini udah nempel BTW di cushionnya yang bagian atas padahal warnanya putih. Ya udah kita lanjut aja. Ini aku tap-tap, wow ternyata coveragenya cukup oke ya, tuh kalian bisa langsung lihat. Bahkan ini aku akan kasih tunjuk detail di jerawat aku tadi yang masih agak kemerahan. Ini aku tap-tap menggunakan si cushionnya, dan beberapa kali tap-tap udah kelihatan ya kalau dia langsung tersamar untuk kemerahannya. Nih detailnya kalian bisa langsung lihat aja. So untuk coveragenya sepertinya oke nih, nanti kita akan lihat ya lebih lanjut seperti apa. Dan sekarang aku lanjut tap-tap ke area dahi aku karena memang ini masih ada, jadi ya udah aku belum ambil lagi. Beneran sih ini coveragenya wow banget, satu kali tap tuh bisa untuk setengah wajah sepertinya. Nanti detailnya bakal aku kasih tunjuk aja ya seperti apa untuk hasilnya. Dan di sini karena memang aplikatornya tuh teardrop, jadi untuk kayak lipatan hidung, area bawah mata itu lebih menjangkau gitu. BTW puffnya juga bukan tipe yang kempes gitu karena dia lumayan tebel. So nyaman aja nih dipakai mengaplikasikan di wajah aku. Kalau dari penampakannya dia ini bukan yang matte banget ya, ada sedikit glow, tapi nanti detailnya aku akan kasih tunjuk. Dan seperti ini, wow bener-bener coveragenya oke banget ya, imperfection aku udah langsung tercover. Kalau aku lihat warnanya sih sepertinya cukup masuk ya di tipe skin tone aku. Dan sekarang aku akan zoom di sini tuh, untuk bagian noda-noda di pipi sudah tercover. Dan bagian jerawat aku yang tadi kemerahan juga sudah nutup banget. Nih before after kalian bisa langsung lihat sendiri ya. Ini tanpa pakai concealer aja udah mengcover. Kalau dari finishnya sendiri ini memang matte ya, tapi agak sedikit glow. Jadi mungkin semacam velvet matte ya. Yang pasti hasil matte-nya tuh masih kelihatan natural. Dan ini di bagian pori-pori kalau aku zoom, menurut aku dia cukup menyamarkan ya. Tuh bagian yang belum diaplikasikan masih kelihatan pori-porinya, yang sudah itu kayak lebih smooth aja. Apalagi geradakan di sekitaran hidung aku.
Dan lanjut sekarang aku akan aplikasikan di sisi kanan wajah aku, ambil satu tab tapi ini nggak terlalu aku tekan karena tadi kayaknya kebanyakan gitu, biasanya agak rawan dempul. Dan sekarang aku langsung tap-tap di bagian noda juga di pipi tuh yang lumayan gede sebelah kanan ya. Apakah nanti dia coveragenya juga tetap oke? Dan di sini sih menurut aku untuk teksturnya gampang diratakan karena memang dia tuh kayak agak cair gitu loh untuk si cushionnya. So, dalam beberapa kali tap-tap udah kelihatan coveragenya bisa mengcover imperfection. Ini di area bawah mata aku juga kayak gitu, padahal lumayan gelap juga ya. Dan aku akan selesaikan sampai di sisi kanannya dulu. Oke, ini aku udah selesai mengaplikasikan di sisi kanan wajah aku. Kalau aku zoom, sebenarnya untuk noda yang gelap tadi itu masih ada samar-samar kelihatan. Walaupun ini udah oke sih menurut aku ya, cuman biar lebih nampol, aku akan coba layer aja tuh di bagian noda yang gelap. Karena memang selama ini kalau noda yang agak kehitaman gitu, lebih tricky untuk mengcovernya. So, ini aku tambahkan aja pakai cushionnya di layer, karena menurut aku sejauh ini sih, si cushionnya ini juga nggak berat ya teksturnya. Dan tuh kalau aku lihat tuh dia kayak bener-bener like skin yang healthy gitu loh. Tapi bukan yang terlalu glowy juga. So, kayaknya aman di tipe kulit aku yang normal to oily. Dan seperti ini untuk hasilnya ya, aku udah selesai mengaplikasikan di wajah aku. Kalau dilihat sih dari penampakannya, untuk shade yang W02 ini cocok di tipe skin tone aku ya. Karena ini memang untuk warm undertone yang cenderung untuk light medium. Dan sekarang aku akan kasih tunjuk before afternya aja. Kelihatan ya, di after dia sudah bisa meratakan warna kulit aku dan juga mengcover imperfection sehingga wajah kelihatan flawless. Dan yang paling aku suka finishnya. Finishnya ini kayak matte yang masih natural gitu sih menurut aku. Dan karena memang ini finishnya agak glowy, jadi aku mau tunggu sampai bener-bener ngeset dulu ya, barulah nanti aku akan tambahkan bedak tabur. Karena memang tipe kulit aku normal to oily, di T-zone tuh lebih cenderung berminyak. Ini aku akan pakai bedaknya dari Rose All Day yang seperti biasa ya, The Release Liquid Loose Powder. Karena ini oil controlnya sebenarnya biasa aja di aku, tapi karena dia warnanya translucent, so nggak merubah base dari si cushionnya ini. Seperti biasa cuman aku pakai di area T-zone aja. Dan untuk area lain ini aku swipe-swipe menggunakan brush biar hasilnya tetap natural. Dan seperti ini hasilnya setelah aku menggunakan bedak, dan aku bakal kasih tunjuk ya sampai di tahap ini. Itu sudah jam 10.47, taruhlah hampir jam 11 siang ya, aku selesai mengaplikasikan di wajah aku. Dan aku bakal selesaikan makeup aku dulu. Dan kayak gini untuk hasil makeupnya ya, menurut aku cukup flawless karena tadi memang coveragenya wow banget sih, dia bisa mengcover imperfection nuda-nuda, bahkan bekas jerawat aku. Walaupun memang ini kelihatan ya kalau kita pakai sesuatu di wajah, jadi kalau misalnya kalian mau set bedak, bisa pakai translucent powder aja kayak aku tadi biar nggak menambah kelihatan dempul. Mengingat memang dia full coverage dan finishnya juga matte. Dan seperti biasa aku mau tes ketahanan ya, ini aku pergi keluar rumah naik motor panas-panasan karena aku hari ini mau belanja, dan ini aku pakai masker juga. Dan waktu di jalan ini tuh bener-bener jarang terjadi ada kereta lewat yang bisa terekam, lumayan deket ya. Oke, sekarang aku mau makan dulu ya di sini. Sekalian aku mau update kondisi wajah aku kayak gimana. Dan ini udah jam 12.46, aku mau update kayak gimana. Padahal ini baru 2 jam. Di sini langsung ada ngecap kacamata di sisi kanannya tuh, kayak nempel banget. Udah gitu di sisi kiri juga ada tapi tipis. Dan menurut aku belum terlalu berminyak ya kalau di lipatan hidung, tapi di ujung hidung aku udah agak ngelopek yang bagian atas karena memang nempel di masker. Walaupun ya belum yang luntur-luntur banget. Terus kalau aku perhatikan di bagian dagu aku ini coveragenya juga masih bagus. So overall sih 2 jam ini kondisinya belum terlalu berminyak. Walaupun di dada aku sudah lumayan agak luntur ya di bagian atasnya karena tadi kena helm juga. So ya nanti aku akan update-update lagi. Waktu belanja nggak aku record. Dan ini aku udah sampai rumah ya, aku akan update lagi jam 2.53. Berarti kalau dihitung dari yang tadi tuh sekitar udah 4 jaman ya. Dan aku mau kasih lihat di bagian masker, ini sudah ada yang nempel khususnya di sekitaran T-zone aku karena memang tadi bener-bener super panas banget di jalan. Terus aku bakal kasih lihat ya hasil akhirnya di wajah aku kayak gimana nih setelah keluar rumah. Bentar, kalau aku lihat sih sebenarnya secara penampakannya udah agak glowy. Dan waktu di zoom, yes, kalian bisa langsung lihat aja ya di sekitaran
hidung aku bagian atas sudah agak luntur. Dan kalau aku perhatikan sih ini sebenarnya memang wajar karena dia nempel di masker. Kalau misalnya kalian nggak pakai masker mungkin nggak akan terlalu luntur ya. Udah gitu kalau dilihat nih di lipatan hidung aku udah mulai lebih berminyak lagi dan agak nge-crack. Dan di bagian dagu aku sih coveragenya masih cukup bagus ya. Itu di bagian bekas-bekas jerawatnya juga masih oke waktu aku swipe gini. Belum terlalu yang ngegeser banget. Pastinya di coveragenya masih bagus. Yang paling parah sih di dahi aku ya tadi lunturnya. Kalau dilihat ini di bagian pipi aku juga masih nampak bagus. Kayak blushnya masih kelihatan juga, coverage masih oke. Terus sejauh ini yang kelihatan berminyak itu masih di T-zone aku. Walaupun belum parah-parah banget, mengingat coveragenya juga masih oke. Dan karena memang aku nggak mau kemana-mana lagi, aku akan lanjut pakai aja. Tapi sebelumnya aku mau ganti baju dulu. Yes, ini aku mau olahraga. Yes, kira-kira ini udah jam 4 lebih lah ya. Aku akan mulai olahraga, sekalian tes nanti kayak gimana nih cushionnya kalau dipakai olahraga. Oke, ini aku udah selesai olahraga, bener-bener udah basah kuyup ya badan aku. Dan ini kalau kalian lihat, keringetnya juga udah bener-bener mengalir. Tadi sebenarnya udah aku tap-tap juga sih sepanjang olahraga nih di tisunya, kelihatan kan kalau nempel. Sekarang bakal aku kasih tunjuk kalau sudah jam 5.49. Jadi udah jam 6, total pakainya itu 7 jam. Aku udah keluar rumah dan terakhir ini aku tes buat olahraga. Sekarang aku tap-tap lagi pakai tisu ya, karena ini bener-bener keringetan banget. Biar tahu nanti detailnya di wajah aku kayak gimana. Nih kalian bisa langsung lihat kan. Untuk cushionnya masih ada nempel di tisu. Dan sekarang lanjut, aku akan kasih tunjuk detailnya aja di wajah aku seperti apa nih, bakal aku zoom ya. Udah pasti di hidung aku ini luntur ya, parah. Dan di lipatan hidungnya juga kalau aku swipe dia juga udah ngegeser karena memang aku super keringetan banget tadi. Cuma di pipi aku masih cukup oke, area bawah mata juga nih coveragenya masih bagus. Hanya di T-zone aja yang lumayan parah nih. Misalnya di dagu aku ini juga sudah mulai terlihat bekas-bekas jerawatnya. Dan pas aku swipe juga sudah ngegeser. Ini hal yang wajar ya, karena aku bener-bener memang keringetan banget. So, menurut aku sih ini kalau kena keringet, si cushionnya ini nggak terlalu awet ya. Mengingat nih, di bagian dahi aku aja udah luntur lumayan banyak. Karena memang tadi aku keringetan banget. Dan kalau aku perhatikan ini di wajah aku sesuai klaimnya memang sepertinya tidak membuat kusam dan aman ya, untuk oksidasinya minim banget, bahkan nyaris nggak oksidasi. So sudah sesuai dengan klaimnya di sini. Walaupun memang untuk Emina yang cushion ini setelah aku lihat hasilnya di wajah aku, menurut aku ketahanannya cukup oke di 4-5 jam ya di tipe normal to oily. Tadi aku udah pakai keluar rumah panas-panasan juga, tapi kalau misalnya kena keringet, kena air, sepertinya ini nggak sweatproof ataupun waterproof karena kelihatan cukup luntur di sekitaran T-zone aku. Oke, itu tadi ya tes ketahanannya. So aku akan kasih kesimpulannya di sini. Menurut aku untuk Emina yang Core Matte Cushion ini, kalau dilihat dari ketahanannya di tipe normal to oily kayak aku sih merasa kayak 4 jaman masih oke. Tapi kalau di atas itu lunturnya udah lumayan. Apalagi kalau misalnya kalian naik motor, pakai masker, itu akan rawan luntur di bagian yang kalian memang berminyak. Khususnya kalau aku di sekitaran T-zone tadi. Dan yang kedua yang aku kurang suka tadi di area bawah mata aku juga agak kering. Karena memang dia matte, ketika dikasih bedak, itu pun bedak tabur yang tipis aja ya. Ternyata agak keki, tapi untuk di area yang lain sih nggak masalah. Mungkin itu untuk area tertentu aja ya. Walaupun untuk harga 100 ribuan, kualitas kayak gini menurut aku udah oke. Kalau misalnya kalian lagi nyari cushion matte yang coveragenya bagus, karena tadi nampol banget untuk coveragenya, itu jadi salah satu keunggulan. Misalnya kalian punya imperfection kayak aku, dan mau harga yang masih terjangkau, tidak oksidasi, kalian bisa coba ini untuk Emina yang Core Matte Cushion ini. Mungkin kalau misalnya kalian mau lebih awet, bisa ditambahkan setting spray atau sebelumnya menggunakan primer terlebih dahulu. Walaupun tadi nggak pakai primer pun, dia di bagian pori-pori juga sudah menyamarkan ya. So, walaupun ini cushion memang bukan yang tahan lama banget, tapi menurut aku untuk harga segini, kualitas seperti itu cukup worth to buy ya buat dicoba. Apalagi karena ini udah ada kandungan-kandungan skincare-nya, jadi tetap bisa menjaga kulit walaupun dipakai seharian. Kira-kira gimana nih? Kalian tertarik nggak buat cobain? Komen-komen di bawah. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian.
Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!